Pasca penurunan suku bunga acuan BI Rate pekan lalu, mayoritas pelaku pasar berharap Bank Sentral Tanah Air terus bisa memperlakukan kebijakan moneter longgar. Namun Bank Indonesia bersikukuh untuk tetap mengedepankan stabilitas ekonomi domestik dalam setiap pengambilan kebijakan dan tidak hanya mengikuti keinginan untuk terjadi kebijakan moneter longgar di dalam negeri. Setelah menahan suku bunga acuan BI Rate di level tinggi dalam beberapa bulan belakangan, akhirnya Bank Indonesia pekan lalu menurunkan BI Rate 25 basis poin ke level 7,25%. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara, ruang pelonggaran kebijakan moneter saat ini memang semakin terbuka. Terlebih saat ini ketidakpastian di pasar keuangan global sudah mereda pasca kenaikan Fed Fund Rate. Meski menjamin ada ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang, Bank Indonesia tetap mengedepankan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dengan kata lain, harapan untuk terjadi penurunan BI Rate dilakukan setelah ada perhitungan menyeluruh terhadap perekonomian domestik dan global. Press release Bank Indonesia mengatakan di bulan Januari kemarin ini, minggu lalu, masih ada ruang pelonggaran kebijakan moneter. Apa ruang pelonggaran kebijakan moneter? Ya berbagai instrumen. Bisa instrumen suku bunga, bisa instrumen GWM, bisa juga mungkin lewat makroprudensial, begitu. Tapi semua subject to stabilitas eksternal. Karena tidak ada gunanya kita menurunkan bunga, tapi kemudian yang terjadi adalah instabilitas. Instabilitas pasti akan membuat bank tidak akan bisa mengikuti penurunan suku bunga BI. Gitu. Karena kita tidak hidup di dalam ruang hampa. Teman-teman pengusaha, mungkin masyarakat mengira kalau Bank Indonesia menurunkan bunga, semua masalah terselesaikan. Kita bisa saja menurunkan bunga, membuat masalah baru. Mungkin ini sudah dipahami oleh non-moneter. Meski secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, tingginya posisi BI Rate di tahun 2015 lalu telah membuat pertumbuhan kredit perbankan relatif rendah. Yakni, per November 2015 hanya sebesar 9,8% year on year. Tak heran jika pelaku pasar pun terus memberi perhatian pada kebijakan moneter apa yang diambil Bank Indonesia agar terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan kucuran kredit perbankan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.